Baik pemirsa, untuk bisa membahas mengenai hal ini kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir nanti bersama kita Bang Deddy Sitorus dari PDIP, kemudian juga Mas Febri Diansah dan juga Prof. Romi Atmasasmita. Tapi sebelum nanti kita akan berdiskusi dengan para narasumber, saya akan menuju ke rekan saya terlebih dahulu. Ada Rizky Darmansyah yang berada di KPK dan juga akan menyampaikan kabar terbaru seputar perkembangan kasus ini. Rizky, silakan laporan Anda. Iya, Putri Viola dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan juga menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa patut diduga JPB ataupun Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan juga AW, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, sehingga untuk kepentingan penyidikan ini akan ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama 20 hari ke depan hingga 25 Desember 2020. Nah, informasi yang kami peroleh tadi untuk Mensos Juliari Batubara ini akan ditahan di rutan Pondam Jaya Guntur. Selanjutnya untuk AW ataupun Adi Wahyono ini akan ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Namun keduanya sebelum menjalani masa tahanan, Putri akan menjalani serangkaian protokol pencegahan COVID-19, akan dites terlebih dahulu, dan nanti sebelum memasuki ke rutan-rutan yang telah ditentukan akan melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di rutan KPK Kafling 1C. Kita tahu sebelumnya Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial AW ini telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mensos tadi pada pukul 2.50 dini hari, dan untuk AW ataupun Adi Wahyono ini menyerahkan diri ke KPK pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi usai dihadirkan di ruangan untuk menghadiri konferensi pers bersama Ketua KPK, kedua tersangka ini, Mensos dan juga AW, penjabat pembuat komitmen di Kemensos, langsung digiring kembali menuju lantai 2 kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Gedung Merah Putih untuk kembali menjalani serangkaian pemeriksaan. Kalau di total memang sejak pagi tadi Mensos telah menjalani pemeriksaan lebih dari 13 jam, dan untuk AW ini telah diperiksa kurang lebih 7 hingga 8 jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, tadi informasi yang juga kami peroleh pada saat konferensi pers bahwa kasus ini terungkap ataupun diduga terbuka setelah pihak KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 5 Desember 2020 berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 4 Desember lalu bahwa akan ada pemberian hadiah ataupun pemberian suap kepada sejumlah penyelenggara negara, sehingga pada tanggal 5 Desember tersebut tim penyidik, tim penindak Komisi Pemberantasan Korupsi langsung turun ke lapangan dan menemukan sejumlah barang bukti, ini totalnya 14,5 miliar rupiah yang terbagi dalam berbagai pecahan, ada rupiah, dolar Amerika Serikat, dan juga dolar Singapura, serta mengamankan sejumlah pihak baik dari swasta maupun dari Kementerian Sosial ataupun dari penerima suap maupun juga pemberi suap. Dari sejumlah orang yang diamankan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka. Selain 2 tadi, Juliari Batubara dan juga AW, sebelumnya ada 3 tersangka yang telah diperiksa dan sudah meninggalkan gedung KPK, yaitu MJS yang juga pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan ada pihak swasta juga, AIM dan juga AHS yang telah selesai menjalani pemeriksaan. Namun memang kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut soal pemeriksaan dari ketiga tersangka yang telah lebih dulu dihadirkan dalam konferensi pers dini hari tadi. Nah, namun 3 orang tersangka ini juga sudah ditahan di gedung KPK, akan ditahan 20 hari ke depan juga hingga tanggal 24 Desember 2020. Untuk MJS ditahan di rutan Pondam Jaya Guntur, dan untuk HS dan juga AIM ini akan ditahan di Kafling 1C dan juga di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih Jakarta ini. Nah, kita akan sama-sama masih menunggu Putri Viola dan juga pemirsa nanti seperti apa hasil pemeriksaan dari gedung KPK, karena hingga saat ini kedua tersangka untuk Juliari Batubara, Mensos ini, dan juga pejabat buat komitmen AW masih menjalani pemeriksaan di lantai 2. Yang kami pantau tadi ada petugas kesehatan menggunakan APD lengkap turun dari lantai 2 gedung KPK, dan kami duga ini petugas kesehatan ini tengah melakukan serangkaian tes ataupun rangkaian
protokol pencegahan COVID-19 bagi para tersangka yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Putri Viola. Rizky dan Masya, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari Anda. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali Rizky. Baik pemirsa, kita sudah terhubung juga dengan para narasumber untuk bisa berbincang-bincang mengenai hal ini. Sudah bergabung dengan kita Prof. Romli Atma Sasmita dan juga Mas Febri Diansyah, pegiat anti korupsi, serta ada Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Romli, Mas Febri Diansyah dan juga Bang Deddy. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik. Prof. Romli, ini sungguh ironis kalau kita melihat apa yang terjadi, bagaimana temuan KPK kali ini. Memang tugasnya mendapatkan amanah sebagai Menteri Sosial, tapi jangankan menjalankan amanah tersebut dengan benar. Bahkan ironisnya mengambil jatah dari masyarakat yang betul-betul membutuhkan, masyarakat yang betul-betul kekurangan di masa bencana, di masa pandemi ini. Ini kan seringkali terjadi, Prof. Romli. Baik. Sepertinya masih ada kendala dengan Prof. Romli. Mungkin Mas Febri sudah bisa mendengar suara saya, mungkin bisa memberikan tanggapan. Ini sudah berkali-kali terjadi, Mas Febri. Kemudian sudah berulang kali juga pejabat-pejabat yang melakukan hal tersebut, hal korupsi mendapatkan hukuman. Tapi sepertinya tidak membuat mereka jera. Apakah memang hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi ini tebang pilih atau seperti apa sebenarnya dalam realitanya, Mas Febri? Ya, kalau kita bicara tentang efek jera, untuk tindak pidana korupsi menurut saya agak kompleks ya. Kita tidak bisa melihat berat ringan atau tinggi rendah hukuman saja, tetapi isu pemberantasan korupsi ini sebenarnya kan ada dua. Bagaimana potensi-potensi korupsi itu diminimalisir melalui tugas pencegahan. Tugas pencegahan ini bukan hanya tugas KPK loh. Tugas pencegahan ini tugas pimpinan di kementerian, tugas presiden, tugas kalau di eksekutif tentu presiden dan jajarannya. Kalau di sektor politik itu pimpinan partai politik dan jajarannya. Kalau di sektor swasta itu pimpinan korporasi dan semuanya itu perlu diatur melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Itu kalau kita bicara soal pencegahan. Nah, kalau bicara soal penindakan, saya melihat setidaknya ada dua faktor ya. Pertama, kita diskusi tentang berat ringan hukuman sehingga orang mungkin akan berpikir apakah kalau saya melakukan korupsi maka hitung-hitungannya hukuman saya jauh lebih berat, saya tidak bisa menikmati hidup lagi, harta kekayaan saya diambil oleh negara misalnya, atau istilahnya pemiskinan koruptor. Tapi ada juga sisi lain yang perlu dihitung kalau kita bicara soal efek jera di aspek penindakan ini. Apakah semua pelaku korupsi itu diproses? Misalnya ketika ada kasus Kemensos yang ditangani melalui operasi tangkap tangan, tentu tidak cukup hanya sampai di sini. Ada alokasi anggaran yang jauh lebih besar, ratusan triliun yang juga harus direview dan dilihat kalau kita betul-betul ingin membersihkan sebuah sektor dengan pendekatan pemberantasan korupsi. Jadi ujian KPK, kita apresiasi teman-teman pegawai KPK yang bekerja keras saat ini. Nah, ujian berikutnya adalah bagaimana OTT ini sebagai pintu masuk untuk membongkar ratusan triliun yang lainnya. Tentu perlu audit investigatif, audit forensik yang lebih sistematis, dan perlu kerjasama dengan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau instansi lain yang punya kemampuan dan sah melakukan audit kerugian keuangan negara misalnya. Baik, Mas Febri, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita juga ingin dengar tanggapan dari Bang Deddy Sitorus. Apa sejauh ini respon dari partai, dari PDIP? Bang Deddy melihat Wabendumnya, Wakil Bendahara Umum bidang programnya, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya kira sikap dari pimpinan partai sudah sangat jelas ya Mbak ya, bahwa ada statement dari Sekretaris Jenderal bahwa kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan juga institusi lain, karena kita percaya bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap peradaban, kejahatan terhadap rakyat, dan kejahatan terhadap negara. Terus terang, kita akan selalu kooperatif dan memberikan yang terbaik, karena kitalah yang paling pertama tersakiti saya kira dengan kasus seperti ini. Karena Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dalam setiap kesempatan selalu bahkan sampai berderai air mata mengingatkan seluruh kadernya agar jangan pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, terutama korupsi. Saya kira di media sosial bisa dilihat dalam setiap rapat kerja nasional, ulang tahun partai,
kegiatan kaderisasi, sekolah kepala daerah, sekolah legislatif, semuanya setiap kali Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mengingatkan jangan coba-coba memungungi rakyat, jangan pernah coba-coba korupsi. Nah, tetapi kan masih tetap terjadi dan kita sebagai partai yang paling dirugikan, ya, paling dirugikan karena kerja keras kita di seluruh Indonesia yang dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, itu menjadi apa istilahnya, menjadi sia-sia ketika ada seseorang, beberapa orang ternyata masih saja mau melakukan kejahatan yang cukup berat ini kalau menurut kami. Jadi kalau dari sisi partai saya kira kami sangat dirugikan, kami mendukung penuh bagaimana KPK membuka ini dan kami harap juga KPK melangkah lebih jauh. Ya, tadi sudah disebutkan soal pencegahan, tetapi juga kami ingin semua terbuka seluas-luasnya karena kita ingin belajar dari kasus ini supaya tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Baik, Bang Deddy, nanti kita akan teruskan perbincangan, termasuk kita akan dengarkan bagaimana tanggapan Prof. Romli mengenai hal ini. Tadi sudah sempat berbicara dengan Mas Febri, ternyata ada pendekatan pencegahan, pendekatan penindakan mengenai korupsi ini. Tapi kita akan nanti sambung diskusi kita, Prof. Romli.